warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala ma ba'du. Yang kami hormati beliau mukarram Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC, segenap para jamaah dan santri Masjid Agung Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa tidak henti-hentinya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya, hingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah. Semoga menjadi amalan yang baik, amalan yang senantiasa kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita antarkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap besok kelak di yaumul qiyamah kita menjadi bagian umatnya dan berharap syafaatnya. Kembali di kesempatan siang kali ini kita akan mengikuti kajian kitab kuning dengan kitab Nashaibul Ibad bersama beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC. Mari kita buka di kegiatan di kesempatan siang kali ini dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu sebelumnya kami aturkan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hanif Ismail LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwah jami'il awliya min masyarqi rabbil maghribiha barriha bahriha khususan hamd sultan awliya sayyidina Syaikhul Qadir Jannah tasiruh wa ila hal jamil qurra wal fa'al muhaddis mufassirin wa jamil ulama wa syuhada wa salihin wa jamil muallifin khususan anna Allah yaghfir yarhamhu ya'dil darajat min jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari wa nafa'an bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna sahlan in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratil muhtaramin, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, para santri hadirin ugi hadirat ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah taala. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Nashaibul Ibad yang pada hari ini
kami akan membacakan wal maqalatul asyirah, pangandikan kang nomor 10. An Ali yang den riwayatake saking Sidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah annahu sa'tamni Sayyidina Ali qala ngendika sapa Sayyidina Ali manishtaqa ilal jannah saro'a ilal khairat ayat tegese asra'ad dhihaba ilaiha sapa wae wong kang rindu marang swarga saro'a mengko bakal aki-aki sapa wong mau ilal khairat marang nekani pira-pira kebagusan ayat tegese asro'a aki-aki adhihab ing nekani utawa lunga ilaiha marang pira-pira kebagusan. Jika seseorang merindukan surga, pasti dia harus bersegera untuk melaksanakan apa saja yang bisa mempercepat dia masuk surga. Tentunya hal-hal yang bisa mempercepat orang masuk surga adalah dengan selalu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jika kita dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah, karena perintah Allah itu akan menghantarkan kita bisa masuk surga, maka segera kita ketika mendapatkan perintah itu segera melaksanakan. Nonsen artinya omong kosong. Orang mengatakan saya merindukan surga, saya kepingin masuk surga, saya ingin besok mendapatkan pahala yang menyenangkan, balasan Allah yang sangat menyenangkan di dalam surga. Tapi cara hidupnya sehari-hari ketika di dunia ini jauh dari apa yang seperti diharapkan tadi. Karena syarat untuk mendapatkan surga adalah mendapatkan ridho Allah. Dan ridho Allah itu hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Waman asfaqa, waman lan utai sabaning wong asfaqa kang wedi sapa man ai hadara wedi minan nari saking neraka intaha moko bakal mareni artinya berhenti anis syahwat saking nuruti hawa nafsu, syahwat hawa nafsu. Kalau orang rindu ya tidak ingin ya masuk neraka ya wedi mlebu neraka, maka dia harus menjauhkan hal-hal yang menuruti hawa nafsunya. Ai imtana'at kese nyegah anittibai harokan di nafsi saking manut pira-pira dorongan-dorongan atau gerakan-gerakan yang itu merupakan keinginan nafsu. Kita tahu, sadar bahwa innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa nafsu itu selalu akan mengajak-ngajak orang yang memiliki nafsu tadi agar melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jelek atau perbuatan-perbuatan dosa. Dan semua perbuatan dosa akan mengarahkan dia akan masuk neraka. Maka jika dia takut dengan neraka, pasti harusnya tidak akan nuruti hawa nafsunya. Yang ketiga, waman tayaqqana bil mauti
wa manan utai sabane wong tayaqona bil mauti kang yakin sapa wong mau bil mauti kelawan onone mati, yakin bahwa dirinya termasuk dirinya itu nanti juga akan mati, in hadamat alaihi ladat moko rusak ing atase wong mau apa aladat kesenangan-kesenangan. Orang yang yakin bahwa besok dia akan mati karena tidak ada yang langgeng selain Allah Ta'ala, dan kematian itu adalah gerbang menuju pembalasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang hidupnya baik, beramal soleh, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya ketika selama hidupnya dia amalnya, perbuatan-perbuatannya jelek, maka Allah akan memberikan balasan kejelekan pada orang tersebut, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ladat, lafadz al-ladat bidal kelawan nganggo huruf dal al-muhmalati kang ora ana titike. Ayat tegese faniyat tegese ilang, au bidal utawa kelawan nganggo dal ladat jadi ladat ya, bidal ladat atau ladat dengan dal al-mu'jamati kang ana titike. Ai in qata'at artinya pedot, putus. Jadi kalau orang yakin adanya kematian yang akan menimpa dirinya atau siapa saja, pasti dia akan memutuskan dari berbuat bersenang-senang. Hidup di dunia itu adalah memang hidup yang penuh kesenangan, tapi kesenangan di dunia itu adalah bersifat menipu, sifatnya sementara. Katakanlah, andaikan kita cari contoh kesenangan dengan dunia, makan enak umpamanya, paling tidak akan lebih dari setelah lewat leher. Ketika di mulut enak, setelah lewat leher tidak akan terasa apa-apa. Bahkan nyun sewu, apapun yang dimakan nanti keluarnya sama, sesuatu yang baunya enggak enak. Itulah kenikmatan makanan. Kenikmatan apa? Umpamanya bebujuan, ya, suami istri kumpul enak, tapi setelah keluar ya sperma dari orang laki-laki itu pasti akan loyo, lemes, hilang kenikmatannya, isinya malah kesel tok. Kenikmatan apa? Mamanya orang bermain-main ya, bermain-main, apakah itu sepak bola atau mainan apapun, senang ketika bermain-main, tapi ketika selesai ya hilang lagi kesenangannya, kenikmatannya. Oleh karena itu hendaknya semua kesenangan-kesenangan duniawiyah itu harus diputus kalau dia yakin akan kematian ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya pernah dawuh, aksiru bidzikri hadimil ladzat, ngekeh nosiro, perbanyaklah kalian dari ingat kematian, yaitu hadimil ladzat, yang memutus kenikmatan. Yang memutus kenikmatan itu adalah mati. Orang berpangkat setinggi apapun, memiliki harta sebanyak apapun,
Ketika datang kematian, maka semuanya itu tidak akan ada artinya, terputus. Bahkan malah akan bisa menyebabkan pangkat, jabatan, harta, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain akan menjerumuskannya menuju kepada kesengsaraan yang abadi. Sebab hidup manusia ini sekecil apapun yang dilakukan, besok akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ibaratnya uang serupiah, 1 rupiah atau 1 sen paling kecil dari nilai uang itu akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Kamu gunakan untuk apa? Untuk bersenang-senang di dunia atau untuk mempersiapkan diri menggapai kebahagiaan di akhirat. Waman arafat dunya, yang ketiga, waman arafat dunya, barang siapa yang mengetahui hakikatnya dunia, bi annaha kelawan sak temene dunya kuwi darul mihani, panggonan ujian, tempat ujian bagi kita, bagi manusia, wal kadurat, dan tempat-tempat yang kotor, menjijikkan. Dunia yang gemerlap ini, yang isinya mata'ul ghurur, sebagai tempat-tempat untuk mencari kesenangan, itu sebenarnya adalah sifatnya adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu dan bukan kesenangan yang abadi. Kalau seseorang kenal atau tahu terhadap hakikatnya dunia seperti itu, hanat alaihil musibat, monggo dadi ino alaihi ngatasi wong mau opo al musibat, piro-piro musibat. Ketika kita sadar bahwa dunia itu adalah kesenangan yang menipu, dunia itu menjijikkan, ya. Walaupun kelihatannya gemerlap, kelihatannya menyenangkan dan sebagainya, tapi itu semuanya adalah sementara dan menipu kita. Seperti tadi saya uraikan tadi, apa yang menyenangkan di dunia itu sifatnya sementara, bahkan itu menipu. Menipu apa? Ya wong sedelok tok dirasake bar entek, itu artinya menipu. Senengi sedelok tok. Ibaratnya umpamanya ada orang, ya, senang dengan nonton film, nonton bioskop. Ketika di dalam ruangan gedung bioskop senang, tapi keluar sudah selesai, tidak ada kenikmatan sama sekali, ya. Maka kesenangan yang sementara itulah yang ada di dunia, menyebabkan orang yang tahu hakikat dunia seperti itu menjadi dia menganggap musibah-musibah atau apa yang terjadi di dunia ini sangat remeh. Dia umpamanya sakit, ya tidak akan menganggap sesuatu yang berat. Bahkan andaikan seseorang itu berusaha, ya, sebagai pengusaha, dia bangkrut, itu pun akan dianggap remeh. Orang gagal ujian, umpamanya pelajar atau mahasiswa, itu pun ketika gagal tidak terus putus asa, menganggap remeh. Sebab wolak-walik donya, hidup di dunia itu bagaikan wong Jawa ngendika nggih, cakra penggilingan. Cakra itu ya kayak panahnya Begawan Krishna kalau di pewayangan itu, kayak gir itu, gir
gear sepeda, ya. Itu kadang berada di atas, kadang berada di samping, kadang berada di bawah, terus muter terus. Tidak ada yang abadi di dunia itu. Sehingga ketika dia berada di atas, mestinya harus bersyukur, bukan bersenang-senang. Ketika dia berada di bawah, mestinya harus bersabar, tidak harus putus asa. Maka peristiwa apapun yang menimpa dia ketika di dunia ini, dia anggap remeh. Tidak bangga ketika mendapatkan kenikmatan dan tidak putus asa ketika mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena sifatnya sementara, sehingga gitu aja kok, kalau kata Gus Dur, gitu aja kok, istilahnya tidak usah dipikirkan terlalu dalam, apalagi sampai putus asa. Kita sebagai umat Islam dilarang untuk berputus asa. Allah Ta'ala ngendika, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena sifatnya ujian, maka kita harus bisa menghadapinya dengan baik. Kalau kita menghadapi ujian itu dengan baik, insya Allah kita akan lolos terhadap ujian itu dengan keadaan yang baik. Sebab janji Allah, inna ma'al usri yusron, wa inna ma'al usri yusron, sampai diulang-ulangi. Ketika seseorang mengalami kesulitan, pasti akan diberikan oleh Allah kemudahannya. Jadi kemudahan itu justru terjadi ketika seseorang sudah merasa pernah mengalami kesulitan. Kita tahu untuk menggapai ilmu yang setinggi-tingginya, tidak akan mungkin kita bisa menjadi orang yang pandai kalau menuntut ilmunya secara santai-santai. Harus menghadapi kesulitan, melek bengi, membaca kitab, membaca buku, ya. Semuanya itu memang kalau bagi orang yang hanya orientasinya mencari kesenangan dunia, wegah. Wegah itu artinya bosan. Kok hanya baca ilmu, baca kitab, baca Quran. Tapi kalau kita sadar bahwa di situ adalah tempat yang akan mengantarkan kita kebahagiaan, kesulitan apapun akan dihadapi dan dia pasti akan sukses. Jadi wolak-walik donya itu, ya, wolak-walik donya itu tidak dianggap sesuatu yang sulit. Kemudian yang berikutnya, musibah, yang disebut musibah, lanat alaihi syada'in, maka jadi lemes alaihi ngatasi wong mau apa asyada'id, kesulitan-kesulitan, an-nazilah kang mudun, wal maqalatul hadiyata asyarata, lan utawi pangandikan kang nomor 11, anin Nabi, dan riwayatake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sak temen Kanjeng Nabi qol, ngendika sapa Kanjeng Nabi, as-shalatu imaduddin, as-shalat utai salat iku imaduddin, iku dadi cagake agama. Asluhu, tegese pokoke agama. Faqawamuddin laisa illa biha, monggo jejeke agama iku ora ana kecuali kelawan salat. Kama annal baita, koyene sak temene omah, layakum ora iso ngadeg illa ala amudi, kejaba bersandar kepada tiangnya. Wahya mongko te salat, jadi salat sebagai tiang agama. Karena satu, ya,
Orang yang menegakkan sholat, ya, itu sama dengan menegakkan agama. Sama dawuh Kanjeng Nabi, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Sebagai tiang agama, orang jika melaksanakan sholat maka sama dengan menegakkan agama, dan kalau dia meninggalkan sholat sama dengan menghancurkan agama. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah ngendika, ya, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah atau al-abdu yaumal qiyamah as-sholah. Besok di hari kiamat seseorang itu yang pertama kali dihisab amalnya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amal-amal yang lain akan dianggap oleh Allah baik. Tapi kalau sholatnya saja jelek, artinya jelek di sini kadang sholat kadang tidak, atau bahkan sering tidak melakukannya, maka dia amal-amalnya yang lain pasti akan jelek. Maka bahagialah orang yang sholatnya baik, sehingga kelak di akhirat akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan rugilah orang yang sholatnya jelek, yang besok akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan muqiminas shalah, orang-orang yang menegakkan sholat. Wahya mengkote kang arani sholat ikut tahqiqul lil ubudiyah, itu sebagai bukti atas realisasinya pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Sholat adalah betul-betul pernyataan dari kita sebagai hamba Allah, ya, dalam mengabdi kepada Allah. Wa ada'un li haqqir rububiyah, lan nekaake marang hakke ketuhanan atau kepengirane Allah Ta'ala. Kenapa kita sholat? Karena pada hakikatnya sholat ini adalah memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita itu sebagai makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang fakir, makhluk Allah yang jahil, bodoh, makhluk Allah yang lemah. Sehingga kita perlu kekuatan dari yang bisa memberikan kekuatan. Perlu sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan kita, perlu kepada yang bisa melindungi kita. Itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dengan kita melaksanakan kewajiban itu berarti kita telah memenuhi hak-haknya Allah. Apa haknya Allah? Haknya Allah adalah Zat yang menciptakan kita, yang membuat kita ini sehat, membuat kita ini mendapatkan rezeki, membuat kita ini dilindungi dari hal-hal yang menakutkan. Itu adalah sifat-sifatnya Allah. Maka dengan kita melaksanakan sholat sebagai wujud realisasi kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, ya. Wa jami'ul ibadat utai sakabehane ibadat, pira-pira ibadat iku wasailu ila tahqiqi sirriha, iku minangka pira-pira sarana ila tahqiqi sirriha marang nekaake, ya, kewajiban iki menyatakan rahasia ibadah. Bukan hanya sholat saja, semua ibadah, ya. Apakah kita melaksanakan puasa seperti hari ini? Dengan puasa sebenarnya kita juga melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan mewujudkan
haknya Allah yang harus kita lakukan dengan mengeluarkan zakat atau sedekah, dengan melakukan ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya adalah wujud dari rahasia kita mengabdi kepada Allah Ta'ala dan menunjukkan keagungan Allah Ta'ala atau hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamtu, diam, iku afdolu, kata Kanjeng Nabi. Wasamtu afdolu, diam itu adalah lebih utama. Kenapa Kanjeng Nabi ngendika diam itu lebih utama? Qala sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samtu arfa'ul ibadah. Diam itu adalah paling tinggi derajatnya ibadah, atau paling tingginya derajatnya ibadah. Rawahu Ad-Dailami, ngriwayatake inggih hadis sapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. An Abi Hurairah, den riwayatake saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-sukutu amma la yanfa'u fid dini wad dunya wa tarkur raddi ala man i'tada min arfa'i anwa'il ibadah. Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngendika, diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat fiddin ing dalam agama, wa dunya lan ing dalam donya, wa tarkur raddi lan ninggalake menolak, membantah atau menolak alaman iktada ing atase wong iktada kang musuhi, ya, melampaui batas. Jika ada orang melakukan hal-hal yang tidak wajar, artinya menyakiti kita berlebihan, ya, menyakiti kita, kok kita diam, itu min arfa'i anwa'il ibadah, termasuk dari dur-dure macam-macam ibadah. Fa inna aksarul khotoya, mongko sak temene akeh-akeh kesalahan, khotoya kesalahan atau dosa, iku minal lisan, iku termasuk saking lisan. Jadi kalau kita menjaga lisan kita, walaupun dimusuhi orang, disakiti orang, kita diam, itu akan lebih baik. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan lisan kita, pasti akan terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Karena kebanyakan apa yang dilakukan lisan itu adalah selalu berbuat salah. Berdusta, bantah orang, bukan hanya bantah orang, akhirnya mestinya ingin menjawab omongan orang dengan marah-marah, menuduh, membuat fitnah dan sebagainya. Itu karena lisan. Maka kita harus bisa menjaga lisan kita. Dengan diam itu lebih baik daripada kita membantah dan sebagainya. Amma idza kanal insanu khaliyan aninas, anapun nalikane ana sapa menungso iku khaliyan, sepi, artinya berada di tempat sunyi, aninas saking pira-pira menungso. Kalau orang sendirian, tidak berada di tengah-tengah masyarakat, maka diam, fala yakunu sukutuhu minal ibadah, maka diamnya orang tadi tidak termasuk ibadah. Jadi yang dimaksudkan diam tadi ketika kita berkumpul dengan banyak orang, ngajak ngomong malah ngerasani, kita berjualan, jual beli dengan orang, kadang-kadang malah menipu, ya. Hal-hal yang
menyebabkan kita ini kadang-kadang tidak bisa menjaga lisan kita, di antaranya karena kita kumpul dengan orang banyak. Apalagi kalau kita tahu teman kumpul kita itu adalah orang-orang yang bukan berakhlakul karimah, pasti kita akan tertarik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, diam kita yang seperti itu bagian dari ibadah kalau kita berada di tengah keramaian. Kalau kita sendirian, tidak kumpul orang, kok diam, maka diamnya kita itu tidak termasuk ibadah. Kita di rumah sendirian, kok diem aja, tidur aja, itu bukan ibadah ya. Sebab diamnya kita itu nilainya tidak bisa dianggap ibadah. Karena tidak ada interaksi, tidak ada hubungan dengan orang lain. Apakah itu harusnya amar ma'ruf atau tidak, kita malah diam. Apakahnya kita harusnya bisa membimbing orang lain, kok malah kita diam. Apakah kita mestinya harus berzikir kepada Allah, membaca Quran dan sebagainya, kok malah kita diam. Ya itu diam yang tidak baik. Harusnya ketika kita berada di dalam kesendirian kita manfaatkan justru untuk berkomunikasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Apalagi bagi para santri yang sekarang sedang menekuni untuk menghafalkan Quran, jangan menentok ketika kita berada di dalam tidak kumpul orang lain. Gunakan waktunya untuk menambah hafalan kita, gunakan waktunya untuk mengulangi hafalan-hafalan kita, murojaah dan sebagainya. Jadi jangan diam, tidak boleh kalau yang seperti itu ya. Yang ketiga, was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Utawi sedekah iku bisa mateni ngleremke ghadabar rabbi, bendune Gusti Allah, bendune pangeran. Jadi sedekah itu bisa menjadi sarana untuk menghindari dari murkanya Allah Ta'ala. Tapi wassamtu afdalu, tapi diam tidak bersedekah ya, itu afdalu luwih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-samtu zainun lil alimi. Diam itu meneng iku minangka pepaese wong alim. Wasitrun lil jahil, lan dadi penutupe wong bodoh, penghalangnya atau satir atau hijabnya orang bodoh. Wong pinter kok meneng, maka tidak akan pernah bisa dikatakan pinter. Wong pinter ya salah satu paes-paese menunjukkan keindahannya orang pinter ya mulang, ngaji, ya membimbing orang lain, itu ilmunya orang pinter. Wong pinter kok meneng, ya itu tidak akan jadi hiasan terhadap dirinya. Tapi bisa menjadi penghalang, satir bagi orang bodoh. Wong bodoh kok meneng, itu lebih utama daripada banyak ngomong. Karena nek wong bodoh akeh ngomongnya, itu orang pasti akan menilai tong kosong berbunyi nyaring. Omongannya omongan kosong, omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Tapi dengan diamnya orang bodoh, orang juga akan bisa menghargai, ki wong pinter wong bodoh ora ngerti, karena bisa menjadi penghalang kebodohannya.
Rawahu Abu Syekh ngendika sapa ngriwayatake iki hadis sapa Abu Syekh an Muharriz saking Muharriz wadhalika lima fisumti ya wadhalika tesih mengkono-mengkono iku krana lima fisumti krana barang fisumti ing dalam meneng itu minal waqor termasuk saking kehormatan atau kewibawaan. Ai ar-rozanah tegese anteng mau al-munasibati kang sesuai anteng sing meneng utawa anteng sing sesuai li haqqil ilmi krana hake ilmu. Jadi nek ora perlu ngomong ya ora ngomong, nek kudu ngomong ya kudu ngomong. Itu berarti akan betul-betul menjadi penghiasnya orang alim atau orang berilmu. Li'annal mar'a krana sak temne wong jahluhu masturun iku den tutupi malam yatakallam, bodohnya itu akan tertutup selama dia tidak ngomong. Tapi nek ngomong ketok bodoni. Wasaumu junnatun, dan poso iku dadi junnatun, dadi tameng, ai wiqayatun menjaga ngrekso minan nar saking neraka. Wasumtu afdalu, meneng iku luweh utama. Qala sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-samtu sayyidul akhlaqi, meneng iku dadi bendorone akhlak, artinya akhlak yang baik. Bendoro itu artinya pemimpin, ya. Pemimpinnya akhlak. Rawahu ad-Dailami an Anas, dan riwayat saking Sayyidina Anas. Ai as-sukutu, meneng ammala sawaba saking barang la sawaba kang ora ana ganjaran fihi ing dalam mau iku sayyidul akhlaqil hasanah, iku dadi bendorone akhlak yang bagus. Orang bodoh tidak koar-koar, tidak asal ngomong, itu malah menjadikan dirinya kelihatan berakhlak yang baik. Li salamati sahibihi, krana selamati wong kang duweni meneng mau minal ghibah saking dirasani wa nahwiha lan sepadane dirasani. Jadi orang diam, ya, ada orang menghadiri majelis ilmu seperti siang hari ini, diam, tidak ada yang banyak tahu ini wong pinter atau tidak. Tapi wis bodoh kok ngomong usul tanya, tapi pertanyaan yang tidak mutu akan menjadikan kelihatan. Orang lain malah ngerasain, oh ngono kok ditakokke. Nah, oleh karena itu hiasan bagi orang bodoh untuk bisa, agar tidak bisa diketahui kebodohannya, ya diam itu lebih baik. Ammal istighal bima fihi sawabun min nahwi dzikrin, anapun istighol sibuk bima kelawan barang fihi ing dalam mamau utawi sawabun utawi ganjaran. Kalau orang sibuk dengan sesuatu yang di situ ada pahalanya, min nahwi dzikrin, rupane saking dzikir, wa qiraati Qur'anin lan maca Qur'an, wa ilmin lan ilmu artinya mengajar, ya, murui ilmu, wa huwa afdalu, mongko ora meneng dari itu semuanya, itu lebih utama minas somti timbangane saking meneng. Jadi kalau kita hendak diam tetapi untuk berzikir, untuk membaca Quran, untuk bertanya tentang ilmu atau untuk mengajarkan ilmu, ya, maka yang seperti itu lebih baik daripada diam. Wal jihadu, jihad sinamuddin iku dadi
punuke agama. Punuk itu adalah apa? Ibaratnya onta itu ada punuknya ya. Ai a'lahu tegese apa yang ada di paling atas. Inta ayyana. Jadi inta ayyana lamun itu jihad itu dadi fardu ain. Wadzalika annal jihad ya, jadi jihad itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau ada orang sudah jihad orang lain ya sudah terwakili maka tidak wajib, namanya fardu kifayah. Tapi juga jihad itu juga bisa menjadi fardu ain, semua orang wajib berjihad. Seperti apa yang pernah disampaikan di dalam oleh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, pendiri NU, pernah mengeluarkan fatwa jihad, resolusi jihad, fatwa resolusi jihad. Apa isi fatwanya? Mewajibkan kepada semua penduduk yang ada di wilayah satu masafah qasr, satu masafah, satu jarak, jika seseorang itu boleh mengqasar salat, yaitu waktu terjadi peperangan di Surabaya ya, orang yang berada di lingkungan sekitar masafah qasr itu boleh qasar salat, maka itu namanya fardu ain. Tapi bagi orang yang jauh dari masafah qasr seperti umpamanya orang Semarang tidak harus ikut jihad sampai ke Surabaya, ndak. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain ya, mereka yang ada di lingkungan peperangan harus ikut jihad ya. Wadzalika annal jihad wadzalika taisi mengkono-mengkono iku dikatakan jihad itu tanda dari agama ya, beragama. Yu'lamu min kulli mahalin krana sak temene sinamuddin punuke agama iku yu'lamu bisa diketahui min mahallin ba'idin saking panggonan kang adoh. Perang zaman riyin peperangan yang dilakukan dengan perang tanding. Perang tanding itu kadang satu lawan satu dengan pedang atau dengan tombak ya. Kalau sekarang enggak, lawannya kadang-kadang enggak tahu dari di mana tiba-tiba bomnya datang ya. Sehingga tidak kelihatan jihadnya tapi kelihatannya kehancurannya. Kalau jihad dahulu kelihatan ketika orang bertanding berperang itu karena di daerah yang lapang itu debu-debu itu bertebaran, dari jauh kelihatan oh ning kono cek ono perang. Demikian juga onta yang ada punuknya itu ketika berjalan di padang pasir dari jarak jauh, binatang apa itu kok ada punuknya, oh berarti itu onta, maka itu kelihatan. Maka dengan jihad itu sebagai tanda bagi seseorang yang bisa diketahui di dalam beragamanya. Kama annasinamal ibil kaya dening barang annasinamal ibili sak temene punuke unta yura iku bisa den weruhi min ba'idin saking jarak kang jauh. Wasamtu lan meneng iku afdalu juga luwih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Meneng itu bijaksana lan sedikit sithik apa fa'ilu wong sing iso nglakoni meneng iku. Rawahu al-Qudai ngriwayatake ing hadis sapa Imam al-Qudai an Anas sing saking sahabat Anas. Wa Tailami lan At-Tailami an Ibnu Umar saking Ibnu Umar ai tegese apa yang dingendikake sahabat Anas dan sahabat Ibnu Umar. As-samtu meneng iku hikmah, itu ada hikmahnya.
nafiun tegese bermanfaat, yamna'u minal jahli kang iso nyegah saking kebodohan ya. Jadi manfaatnya diam itu bisa mencegah pandangan orang lain dari kebodohan. Wa qallaman yasmutu lan sithik sapa wong yasmutu kang meneng amma la faidata fihi kang ora ana saking barang kang ora ana faedahe. Sedikit orang bisa diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Istilahnya nek cara awake dhewe ngobrol. Jenenge ngobrol itu biasanya tidak banyak ada manfaatnya. Tapi kalau diskusi, seminar itu omongan yang bisa mengarah kepada ada manfaatnya. Nek sing jenenge ngobrol atau nek cah nom-nom ngomong kongko, nah itu ngomong-ngomongan aja yang tidak ada manfaatnya. Waman yamna'u nafsahu waman utai sapane wong yamna'u kang nyegah sapa man nafsahu ing awake dhewe man anin nutqi saking ngucap bima yusinuhu kelawan barang yusinuhu kang ngotori menjelek yang menjelekan dan ngotori ing man mau. Jadi diam akan lebih baik jika dibandingkan daripada ngomong tapi malah salah, ngomong tapi malah tidak baik, ngomong tapi malah menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dosa, maka diam itu adalah lebih baik baginya. Oleh karena itu kita yang harus menempatkan diri. Apakah ketika kita diam itu bermanfaat atau tidak? Ngomong juga gitu, kita harus bisa menempatkan diri. Ngomong kita itu bermanfaat atau tidak? Kalau kita ngomong bermanfaat, maka diam tidak lebih baik. Demikian juga kalau ngomong kita malah itu tidak baik, diam itu bisa menjadi lebih baik. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu tidak boleh diam terus ketika ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Kita sebagai orang muslim, orang mukmin tidak boleh diam ketika ada kesempatan untuk beribadah. Sebab perintahnya Allah kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah terus menerus kalian sampai datang kematian. Artinya sebelum kita mati kita harus selalu beribadah, dan ibadah itu jangan kita batasi dengan istilah sholat atau zakat, poso, haji, jangan. Semua amal perbuatan kita yang arahnya adalah untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah, maka itu ibadah. Salah satunya seperti siang hari ini kita menuntut ilmu, itu ibadah. Pada saat kita ada kesempatan untuk beribadah kok kita tidak melakukannya, maka itu menjadi menyia-nyiakan waktu kita untuk kita isi dengan kebaikan atau beribadah. Mudah-mudahan kita, terutama para santri ya, yang sekarang juga berada di bulan Ramadan, hendaknya bisa memanfaatkannya untuk betul-betul menggapai keutamaan bulan Ramadan ini dengan berbagai amal-amal kita, dengan ngaji, dengan kita beribadah, dengan kita melakukan amal-amal soleh yang lain. Pada saat Ramadan ini kita akan diberikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala.
diberi pahala yang berlipat ganda, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain, sehingga kita betul-betul mendapatkan berkahnya bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan ini hingga minggu depan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.